Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Munawar, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3 praktek coaching. Saya dari kelas 07167A1 dengan fasilitator Ibu Maria Magdalena Siti Listiari dan pengajar praktek Ibu Novi Fitriatul Wahdiati. Identitas: hari tanggal Jumat 17 Maret 2023. Nama coach saya sendiri Aris Munawar. Nama coach rekan CKP 1 kelompok Alif Maulana Permati. Waktu coaching kurang lebih 15 menit. Tujuan pembelajaran khusus: CKP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CKP. Pengantar: Pak Alif adalah guru SD Negeri Gunung Simping 02, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Pak Alif mengajar kelas 3 SD. Saat ini Pak Alif merasa galau karena ada permasalahan di kelasnya, yaitu ada beberapa anak yang mengalami kebosanan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, terutama pada materi kata tanya. Untuk mengatasi permasalahan ini, kemudian Pak Alif menemui saya sebagai rekan sejawat untuk melakukan percakapan coaching dengan tujuan agar dapat menemukan solusi untuk permasalahannya tersebut. Berikut ini hasil rekaman praktek percakapan coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Alif. Selamat siang Pak Aris. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat ini Pak Aris. Alhamdulillah ya. Anak-anak di kelas bagaimana kabarnya hari ini Pak Alif? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Iya, cuma ya ini ada yang pengen saya obrolkan nih Pak Aris. Ya. Ada apa nih Pak Alif? Apa yang mau kita bicarakan pada siang hari ini? Jadi begini Pak Aris. Jadi sebenarnya saya sedang sedikit mengalami kegalauan gitu ya. Jadi kaitannya dengan pembelajaran yang saya lakukan. Nah, jadi saya ini kepengen minta apa ya namanya, minta saran-saran lah dari Pak Aris begitu. Kegalauan yang dimaksud apa ini Pak Alif? Dalam pembelajaran atau dalam konteks pribadi nih? Coba ceritakan aja. Ya, iya, dalam pembelajaran yang saya rasakan Pak Aris. Jadi saya merasakan itu banyak murid-murid saya yang mengalami kebosanan dalam belajar. Jadi hal itu mau berpengaruh terhadap pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas, terutama pada salah satu mapel, yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia Pak. Oh, jadi dalam kelas Pak Alif ada beberapa murid yang mengalami kebosanan pada mapel bahasa Indonesia. Pada materi apa itu Pak? Oh, pada materi ini, materi kata tanya. Oh, pada materi kata tanya. Ya. Sehingga beberapa anak tersebut yang mengalami kebosanan bisa dikatakan berarti tidak antusias nih Pak, tidak fokus ya dalam mengikuti pembelajaran gitu Pak. Nah, ini karena mengalami kebosanan ini otomatis anak-anak jadi tidak fokus, kurang mandiri, kurang tanggung jawab terhadap tugasnya begitu Pak. Jadi salah satu masalah bagi saya Pak begitu. Oh ya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita dapatkan dari percakapan kita siang hari ini Pak Alif? Ya. Jadi yang saya harapkan itu nanti setelah kita berbincang-bincang ya Pak, saya bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah solusi yang jitu untuk permasalahan yang sedang saya hadapi. Nah, jadi tujuan pembicaraan kita pada siang hari ini, Pak Alif ingin mendapatkan solusi lah ya untuk mengatasi kegalauannya itu. Iya. Dari permasalahan yang sedang dihadapi Pak Alif di dalam kelasnya itu ya. Begitu benar Pak Alif? Iya, betul seperti itu Pak. Ya. Nah, tadi kalau berkaitan dengan perilaku anak di kelas itu ya, karena ada yang bosan, ada beberapa anak siswa dari Pak Alif yang bosan terhadap suatu mata pelajaran itu, mata pelajaran bahasa Indonesia, pada materi kata tanya itu ya. Menurut Pak Alif, anak yang
antusias atau fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas itu yang seperti apa itu Pak? Bagaimana? Iya. Kalau indikasinya ketika anak yang antusias itu kalau menurut saya yang pertama anak-anak itu ya satu ketika saya beri materi mereka mendengarkan, terus yang kedua ada timbal baliknya begitu ketika saya tanya bisa menjawab, kemudian sejauh mana sih ketika ada hal yang mungkin ditanyakan atau memahami mereka setidaknya bisa tahu begitu Pak. Oh iya, saya sepakat itu Pak Alif ya. Yang kalau kita punya anak sedang pembelajaran, kok ada beberapa anak lah yang tidak antusias, tidak fokus itu, ya kadang bikin kita sebelah, kadang mengganggu apa mempengaruhi anak yang lain ya. Iya betul Pak, sangat berpengaruh. Terlebih di kelas saya itu kan kebetulan kelas rendah ya Pak, kelas 3. Jadi kelas 3 itu anak-anak itu lebih sering cenderung itu kadang suka bernyanyi Pak. Jadi ketika saya mengajar itu anak-anak cenderungnya mereka bernyanyi, jadi banyaknya bernyanyi kayak merasa maksudnya lebih banyaknya kenyanyian begitu, karena mungkin dia waktu kelas 1-2 kan lebih banyaknya pembelajarannya juga nyanyi ya, jadi anak-anaknya tertarik ke hal-hal yang seperti itu. Nah tetapi itu ketika pembelajaran ya jujur saya agak merasa gimana ya, rasanya agak kurang pas apa ya, jadi begitu Pak. Nah, sekarang kalau misalnya anak yang antusias atau fokus lah dalam mengikuti pembelajaran di kelasnya Pak Alif itu, kalau misalnya itu dinilai antara 9 dan 10, nah kenyataannya sekarang nih, menurut Pak Alif sendiri, untuk beberapa anak tersebut itu yang tadi mengalami kebosanan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, terutama pada materi kata tanya, itu menurut Pak Alif itu kira-kira kalau dinilai dalam angka, menurut Pak Alif sendiri posisi murid tersebut dalam angka berapa nih? Antara 1 dan 10 itu. 1 sampai 10 ya Pak. Kalau rentanan ya saya melihat anak-anak masih di rentan angka sekitar 6-7 Pak. Jadi belum bisa, masih belum bisa dikatakan maksimal. Jadi masih sangat standar sekali. Jadi masih bisa dikatakan baru setengahnya Pak. 5 pun naik sedikit begitu ya, sekitar 6-7 begitu Pak. Nah, kalau menurut Pak Alif kira-kira apa sih yang menyebabkan beberapa anak tersebut mengalami kebosanan? Ya karena yang saya rasakan itu anak-anak itu kayak merasa kurang nyaman ya, jadi kurang nyaman, terus konsentrasinya juga akhirnya jadi terabaikan begitu Pak. Jadi rasanya itu anak-anak masih merasa belum bisa konsentrasi begitu Pak. Mandirinya, tanggung jawabnya juga kurang begitu. Nah, kalau menurut Pak Alif sendiri kira-kira bisa apa tidak nih kalau beberapa anak tersebut bisa dinilai 9-10 lah seperti anak-anak yang lain, misalnya yang termasuk dalam kategori fokus dan antusias dalam mengikuti pembelajaran? Iya. Nah, kemungkinan masih bisa Pak. Nah, saya juga baru teringat ini. Ternyata bisa, mungkin ya. Karena anak-anak kan senang ya Pak, senang bernyanyi ini. Nah, saya malah ada ide nih. Tadi saya bincang-bincang ini ada sedikit gambaran. Mungkin nanti akan saya kolaborasikan dalam pembelajaran menggunakan ya salah satunya selain sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, ini saya masuknya ke kayaknya untuk kata tanya ini tepat untuk digunakan sebagai lagu apa ya Pak, saya malah berpikirnya begitu. Jadi mungkin saya nanti akan membuat lagu tapi yang menggunakan tatanya, jadi mungkin kalau disingkat ya bisa jadi lakanya apa ya Pak, lagu katatanya begitu. Oh ya, berarti Pak Alif sendiri sudah punya rencana nggih apa yang mau dilakukan atau diupayakan dalam mengatasi permasalahan tersebut sebenarnya nggih? Ini ada. Tadi saya teringat ketika Pak Aris menanyakan kira-kira ada kelebihan atau hal apa. Oh, anak-anak ternyata suka bernyanyi. Nah, mungkin bisa salah satunya biar lebih menarik nih Pak. Anak-anak bisa merasa tidak bosan karena mungkin anak-anak kan punya potensi dinyanyi juga. Mungkin saya bisa menggunakan pembelajaran menggunakan lagu begitu Pak. Jadi ada inovasi lah dari Pak Alif, nanti mau dicoba
pembelajaran yang pakai lagu ya, biar anak mungkin yang tadinya Iya. bosen, tidak fokus, tidak antusias, Iya. nanti bisa berubah. Nah, Iya. sekarang menurut Pak Alif, yang mana nih yang paling mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat? Ya, dalam minggu-minggu ini misalnya ini. Kalau minggu-minggu ini sih saya rencanakan untuk besok ini kan ada materi, kebetulan ada materi bahasa Indonesia. Mungkin nanti akan segera saya buat Pak medianya. Jadi dalam 1-2 hari ini nanti akan saya buat untuk membuat pembelajaran lagu kata tanya begitu Pak. Oh ya. Kalau menurut Pak Alif sendiri, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Pak Alif lakukan tersebut itu? Kalau ukuran keberhasilannya ya bisa, intinya permasalahan yang saya hadapi ini bisa teratasi gitu Pak. Jadi kalau misalkan bisa teratasi, minimal yang paling kecilnya adalah meminimalisir permasalahan yang sedang saya hadapi ini, begitu Pak. Jadi nanti anak-anak tersebut ya mungkin lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran Pak Alif. Betul seperti itu Pak. Itu salah satu indikator keberhasilan. Apa kira-kira yang bisa dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini kita menurut Pak Alif? Iya, ya jadi yang bisa saya dapatkan ya ini ya, alhamdulillah saya bisa mendapatkan solusi Pak. Jadi tadi setelah berbincang-bincang dengan Pak Haris, saya mendapatkan solusi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Dan insya Allah ini dalam waktu dekat ini nanti akan saya terapkan begitu. Oh, iya. Terus bagaimana nih perasaan Pak Alif setelah kita bercakap-cakap ini, berbincang-bincang? Iya, alhamdulillah sekarang sudah lebih plong Pak. Jadi ketika hal yang saya takutkan yang kemarin itu, sekarang sudah saya temukan solusinya. Berkat ini diarahkan Pak Haris dan saya jadi teringat, oh ternyata di balik permasalahan yang saya hadapi juga ternyata terselip sebuah solusi yang ternyata tidak saya terpikirkan awalnya tadi sebelum saya berkomunikasi dengan Pak Haris. Oke, ya kalau begitu seminggu lagi saya pengen ketemu lagi nih bersama Pak Alif ya. Saya ingin dengar ceritanya kalau Pak Alif sudah menerapkan inovasi pembelajaran yang tadi seperti digambarkan tadi Pak Alif. Dan semoga anak-anak yang tadinya mengalami kebosanan bisa fokus dan antusias mengikuti pembelajaran Pak Alif dalam mata pelajaran Indonesia, terutama dalam materi kata tanya. Baik, gitu Pak Alif ya? Siap Pak, nanti insya Allah mudah-mudahan segera saya terapkan dan perkembangannya mudah-mudahan memang betul-betul maksimal. Nanti kita insya Allah minggu depan nanti bisa saling berkomunikasi lagi. Oke. Terima kasih sekali Pak Aris. Oke, sama-sama Pak Alif. Terima kasih atas waktunya perbincangan kita ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan menyampaikan refleksi diri latihan coaching ya. Setelah tadi saya berperan sebagai coach, saya akan menyampaikan refleksi diri. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi adalah saya sudah bisa menangkap apa tujuan yang ingin dicapai oleh coach saya. Dalam percakapan tadi, saya juga sudah dapat mengidentifikasi masalah dengan cara menggali dan memetakan situasi saat ini dengan menghubungkan fakta-fakta yang ada. Saya juga sudah dapat membuat pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat oleh coach saya dalam mengatasi permasalahannya. Saya juga sudah menanyakan coach dalam membuat komitmen atau hasil yang akan dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Terus yang kedua, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah penyelesaian masalah yang mungkin masih belum sepenuhnya bisa akan berhasil ya, karena memang belum dilakukan tindakan. Yang ketiga, yang akan saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching adalah saya akan mendengarkan atau memperhatikan sepenuhnya bagaimana coach saya bercerita, bagaimana bahasa tubuhnya, apa permasalahannya yang sedang dihadapi, serta menghubungkan fakta-fakta yang ada dengan kondisi saat ini. Yang keempat, yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah saya akan lebih fokus lagi dengan permasalahan yang dibicarakan oleh coach saya. Saya akan mengabaikan dulu kepentingan pribadi saya agar dapat mendalami apa yang sedang coach alami dan bisa menggali lebih dalam untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach saya. Demikian tadi refleksi diri latihan coaching
dari saya. Sekarang saya ingin umpan balik dari coach saya, yaitu dari Pak Alif Maulana Permadi. Monggo silakan. Oke. Terima kasih Pak, untuk saya di sini izin menyampaikan untuk umpan balik untuk coaching. Yang bertanya adalah apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Jadi yang saya rasakan ketika saya di coaching itu saya merasa lebih nyaman atau plong gitu ya Pak, karena saya bisa mendapatkan solusi dengan secara tidak langsung. Saya mendapatkan solusi berdasarkan percakapan yang tadi dilakukan. Nah, hal ini yang kadang secara tidak sadar itu saya bisa menemukan sebuah potensi dari permasalahan yang saya hadapi, yang pada awalnya ketika saya sebelum melakukan coaching ini saya merasakan kebingungan, tapi setelah melakukan coaching ini saya mendapatkan pencerahan. Ternyata permasalahan yang saya hadapi sebetulnya ada kuncinya di situ. Nah, jadi saya perasaan saya juga senang, lega, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan permasalahan yang sudah menemukan solusinya ini bisa segera diterapkan dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu. Terima kasih Pak Haris. Oke, terima kasih Pak Alif. Sama-sama. Demikian tadi video dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.